Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini adalah kisah Sa'ad bin Mu'adz yang kematiannya mengguncang arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Nasab Sa'ad bin Mu'adz adalah Sa'ad bin Mu'adz bin Salman bin Imril Qais al-Anshari al-Ashhali, dan ibunya adalah Kabsyah bin Rafi' bin Ubaidah bin Sa'labah. Sa'ad dikenali sebagai Abu Amr. Adapun istri Sa'ad adalah Hindun binti Sammak, bibi Usaid bin Hudhair. Sa'ad adalah pemimpin Bani Abdul Ashhal. Dari keterangan di atas, jelaslah bagi kita bahwa Sa'ad bin Mu'adz merupakan salah seorang sahabat Anshar yang berasal dari Madinah. Sa'ad adalah seorang pemuda yang berpostur tinggi besar dan tampan, bahkan termasuk salah seorang sahabat yang paling tinggi dan besar badannya. Kulitnya putih dan janggutnya rapi. Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang pemuda Aus yang dikenal jago menunggang kuda dan terkenal seorang yang pemberani. Sa'ad merupakan tokoh dari Bani Ashhal dan ia memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kaumnya. Ia memeluk Islam 1 tahun sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yatsrib, sekarang Madinah. Saat itu, Sa'ad berusia 31 tahun. Cerita keislaman Sa'ad bermula ketika serombongan orang-orang Madinah datang menuju Mekah di musim haji. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada penduduk Yatsrib dan memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun teringat dengan kabar yang disebutkan oleh orang-orang ahli kitab bahwasanya akan diutus seorang Rasul di tanah Arab dengan ciri demikian dan demikian. Rasul tersebut adalah penutup para nabi dan Rasul. Kisah Sa'ad bin Mu'adz mendapatkan hidayah memeluk Islam. Kemudian, pada saat duta Islam, Mus'ab bin Umair, berdakwah di Yatsrib, Madinah, dan berhasil mengajak beberapa orang untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad tercengang dan gelisah. Ia langsung memerintahkan sahabat karibnya, Usaid bin Hudhair, untuk menemui Mus'ab yang ketika itu bersama As'ad bin Zurarah, anak bibi Sa'ad bin Mu'adz, agar mau menghentikan aksinya. Namun, sesampainya di tempat Mus'ab dan setelah berdialog dengannya, Usaid malah menyatakan keislamannya. Ia pun segera pulang untuk menemui Sa'ad dengan harapan agar Sa'ad juga dapat mengikuti jejaknya. Melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya sudah tidak seperti ketika perginya, Sa'ad bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" Usaid menjawab, "Aku sudah berbicara dengan 2 orang tersebut. Aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua, lalu keduanya berkata, 'Kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai.' Aku sudah diberitahu bahwa Bani Haritsah sudah menemui As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu." Mendengar hal itu, Sa'ad bangkit dengan marah. Sa'ad mengambil tombaknya lalu menghampiri As'ad bin Zurarah dan Mus'ab. Namun, tatkala Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut dan kecewa, Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua, lalu berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Demi Allah, wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai." Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai." "Engkau cukup adil," kata Sa'ad, sembari menancapkan tombaknya ke tanah dan duduk bersama keduanya. Lalu Mus'ab menjelaskan tentang Islam kepadanya dan membacakan ayat Al-Quran dari permulaan surat Az-Zukhruf. Kemudian Sa'ad bertanya, "Apa yang kalian lakukan tatkala dahulu kalian masuk Islam? Hendaklah engkau mandi, bersuci, dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar." Jawab Mus'ab, Maka Sa'ad segera mandi dan bersyahadat.
Kemudian ia melaksanakan syalat 2 rakaat. Sa'ad kemudian memungut tombaknya, lalu kembali menuju pada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, "Wahai Bani Abdul Ashhal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti, pendapatnya di antara kami, dan orang yang paling kami percaya." Sa'ad melanjutkan, "Tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum sampai petang hari, tak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan di Bani Abdul Ashhal, melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah. Sesudah itu, jalan hidup Sa'ad berubah. Ia memilih mengabdi dan berjuang untuk Islam. Dalam waktu yang singkat, ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pertempuran di Badar, Sa'ad yang mewakili orang-orang Ansyar memberikan sikap dan dukungan yang tegas. Pada perang Uhud yang bergejolak, Sa'ad menjadi tameng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tegak berdiri di sisi beliau. Di Khandaq, ia turut mempertahankan Madinah mati-matian. Ia terluka parah terkena panah Hibban bin Qais al-Araqah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk merawat Sa'ad di kemah Rufaidah agar memudahkan beliau untuk menjenguknya. Kisah hari-hari akhir Sa'ad bin Mu'adz. Pada saat itu Madinah dikepung dan tiba-tiba orang-orang Yahudi dari kaum Bani Quraidzah berkhianat. Mereka turut bersekutu dengan Quraisy padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemenangan di perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengadakan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraidzah yang telah berkhianat. Setelah 25 hari melakukan pengepungan, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraidzah menyerah. Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya sendiri. Maka Sa'ad bin Mu'adz yang disepakati dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburuk, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraidzah." Sa'ad bersikap tegas, ia memutuskan. Hukumannya adalah para laki-laki dewasa dibunuh, para wanita dijadikan tahanan dan harta mereka dibagi rata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau telah menghukumi dengan apa yang ada di atas langit." Sesudah itu, hari-hari Sa'ad adalah penantian menuju keabadian. Ia memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesyahidan. Sa'ad kerap dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Sa'ad, "Ya Allah, sesungguhnya Sa'ad ini telah berjuang di jalan-Mu. Maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya." Sa'ad ingin di hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ia pun mengucap salam, "Assalamu alaika ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya mengakui bahwa Anda adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang wajah Sa'ad lalu berkata, "Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr." Dan Sa'ad pun pergi menuju keabadian, menghadap Ilahi. Orang-orang berduka cita dan berkabung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, kematian Sa'ad telah membuat arsy Allah terguncang." Demikianlah kisah singkat Sa'ad bin Mu'adz yang keputusannya menghukum Bani Quraidzah mendapat persetujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bis-shawab.